Sekarang saya mau memidili ini Mbak Bu Besti. Ini kok ada tumonya di dalam sini. Oh, bismillah. 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 Wah, Masya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Selamat pagi Mbak Bu Besti. Sekarang saya mau masak sarapan untuk Mak D ya toh. Ini saya ada dumpling vegetarian. Ini yang rasa asparagus sama apa ya? Di sini tidak ada. Cuman ditulisin vegan dumpling tok. Tuh, vegan dumpling kayak gitu tok. Selain itu tulisannya gedek semua. Selain masak dumpling, saya juga mau masak sayur ya Mbak Bu Besti. Sekarang itu nafsu makan beliau itu sudah mulai bagus. Jadi kalau kemarin itu cuman makan setengah mangkok sayur, terus ada perkembangan makan satu mangkok sayur, terus sama dumpling kayak gitu. Terus sekarang makan dumpling sama satu mangkok sayur, jadi sudah dua. Setiap kali makan, waktu makan saya masak dua macam. Kok susah? Wah, isinya morat-marit. Bismillah. 5 ya Mbak Bu Besti. Tuh. Terus ini apinya tak kecilkan banget. Biar tidak lengket Mbak Besti, nanti kalau nemplok di panci terus sobek brodol semua isinya. Bismillah. Garam, bumbunya cuman garam doang. Bumbunya cuman garam doang ya Mbak Bu Besti. Ini sayuran di sini bilangnya talume. Kalau di Indonesia ya selada yang buat lalapan itu loh. Ini kalau tidak digosreng-gosreng kayak gini tuh hitam Mbak Bu Besti sayurnya. Bismillah. Nyuci baju saya sendiri Mbak Bu Besti ini tak pilih-pilih ya, karena sebagian nanti dilebokkan ke dalam kantong cucian biar tidak berodol kayak gitu. Hari ini kerjaan saya banyak sekali Mbak Bu Besti, soalnya hari ini jadwalnya Mak D itu keramas. Oh ya, kok banyak yang bertanya kenapa manggilnya Mak D, kan laki-laki. Jadi saya jelaskan di sini ya Mbak Bu Besti, mumpung saya punya waktu longgar sedikit. Zaman dulu itu tuh di pesisir selatan Pulau Jawa itu, bukan keseluruhan Pulau Jawa ya, cuman mungkin di sekitar pesisir Pulau Jawa
pesisir pantai selatan kayak gitu, termasuk Trenggalek, Pacitan, Tulungagung dan sekitarnya kayak gitu tuh. Zaman dulu waktu saya masih kecil itu manggil bapak itu emak, Mbak Besti. Terus kalau manggil ibu itu mbok. Jadi emak, mbok. Emak itu artinya bapak, mbok itu artinya ibu kayak gitu. Waktu itu ya toh. Jadi kalau seumpamanya kok ini malah petang ya, mataharinya ketutupan nganu mendung. Jadi dulu itu orang yang sudah berumah tangga, laki-laki yang sudah menikah, terus kemudian punya anak kayak gitu, itu tuh biasanya dipanggil dengan sebutan Mae, anak yang pertama. Kalau misalnya anak yang pertama itu namanya Budi gitu ya, biasanya disebut Mae Bud kayak gitu, bukan Mae Budi. Jarang sekali kalau bilang Mae Budi. Itu tuh biasanya panggilnya ya itu Mae Bud kayak gitu. Terus ibunya Mbok Ebut kayak gitu. Jadi kalau manggil Mak D, Pak D itu sama artinya, tetap panggilan untuk laki-laki yang dituakan, yang lebih tua daripada orang tua kita, baik saudara maupun bukan saudara, manggilnya ya Mak D atau Pak D. Terus kemudian kalau perempuan itu biasanya manggilnya Bude atau Mbok D, kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi gandengannya Mbok ya, Mbok D, Bude, Pak D, Mak D kayak gitu. Jadi artinya sama. Kalian jangan salah fokus. Tapi itu dulu ya, waktu saya masih kecil itu mbah saya itu masih dipanggil mbah Kakung. Bapaknya ibu saya itu masih dipanggil seperti itu, Maeti gitu kan. Ibu saya namanya Yati toh, jadi panggilannya itu Maeti, maksudnya itu bapaknya Yati kayak gitu Mbak Besti. Jadi kalian jangan salah fokus, sama artinya tetap laki-laki. Wah, tangan saya tidak teko. Bismillah. Wah, sudah entek. Oh, masih. Tak koreti sekalian saja Mbak Besti. Tak entekkan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya masak untuk makan siang Mbak Bu Besti. Saya mau bikin bakwan jagung gitu. Ini saya bumbunya cuman pakai bawang baik sama cabai, terus nanti dikasih sedikit micin dan garam. Ini kalau punya temu kunci, dikasih temu kunci tambah suweger Mbak Bu Besti, sama sedikit daun jeruk. Tapi saya ndak punya, jadi wes ini aja. Wah, jagungnya mudah banget sih. Ini sisa masako kemarin ya Mbak Bu Besti, jadi ini sepertiga bungkus. Tak keseti biar tidak ada yang nempel di dalam. Oh, sudah bersih. Garam, bismillah. Dikit ya Mbak Besti, nanti kalau keasinan tidak enak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak ulek kasar ya, karena kalau ditokkan meletus-meletus seperti ini, nanti kalau digoreng itu meletup-meletup, meledos-meledos, meletik-meletik gitu loh Mbak Besti. Jadi daripada mengenai rai saya, jadi ya saya telenet-telenet seperti ini. Hari ini saya mau masak ini, dadar jagung, sama ini Mbak Besti. Ini apa jenenge lali saya? Genjer. Genjernya ada 3. Kemarin yang satu sudah saya masak. Ini masakan orang miskin zaman penjajahan dulu. Karena semua makanan yang layak makan kan dirampas sama penjajah ya toh. Jadi orang-orang kita itu terpaksa makan seperti ini.
sampai dibikinkan judul lagu itu, genjer-genjer itu. Sepertinya ini saja sudah cukup Mbak Besti, jangan terlalu lembut nanti tidak berasa ya. Sampai melenet-melenet saja sudah. Sekarang saya mau menjipuk mangkok ini. Bismillah. Ini saya pakai 3 siung kecil bawang baik, terus bawang jahatnya ini 5 siung kecil. Tuh, 6 deng. Terus cabenya cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 biji doang Mbak Besti. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini saya makan pedasnya dikurangi, engkau dihujat netizen lagi. Sengak sekali Mbak Besti. Sekarang bawang baik, bawang jahatnya. Bismillah. Sudah begini saja Mbak Bu Besti. Sekarang saya mau memidili ini Mbak Bu Besti. Ini kok ada tumonya di dalam sini. Ini saya mau memidili ini. Rupanya ada mbuhnya itu, kewan di dalam itu lagi ngapain. Padahal ini sudah disimpan di dalam kulkas berhari-hari, kok kewannya tahan dingin ya. Saya saja kalau di AC itu kemulan, ini berhari-hari di kulkas kamu baik-baik saja. Masih bagus Mbak Besti. Bismillah. Tak potong panjang-panjang kayak gini Mbak Besti, kesuwen. Tak kasih garam ya Mbak Besti, tak sokkan semua. Terus tak remet-remet buat menghilangkan getahnya biar tidak pahit. Yang bikin pahit itu getahnya. Ini cukup diremet-remet saja ya Mbak Bu Besti biar getahnya itu keluar, terus kemudian dicuci bersih. Tuh Mbak Besti, telutuhnya itu bikin gatel, terus ya bikin pahit. Saya sokkan, terus kemudian dicuci. Wah, ngumpet semua Mbak Besti. Bismillah. Tepung terigu Mbak Besti 1 sendok saja. Ini tepung maizena setengah sendok saja. Terus tak ublek-ublek Mbak Besti. Ini tak kasih tepung maizena sama terigu itu biar nanti kalau digoreng itu crispy gitu loh Mbak Besti, ada kriuk-kriuknya. Bismillah. Tak sokkan semua. Kebanyakan tidak. Bismillah. Sekarang waktunya membalik Mbak Bu Besti. Bismillah. Alah, cakep sekali, Masya Allah. Ini tadi yang disek yang mana? Alah, brodol ini. Alah, Mas, kono-kono.
mantap sekali. Bismillah. Merutuk semua. Alah, jadi mau tidak dientas. Bismillah. Bismillah. Ini tadi tak kasih tomat ya Mbak Bu Besti. Bismillah. Kerang Mbak Bu Besti. Hari ini campurannya kerang. Ben rotok bergizi dikit gitu. Bismillah. Wah, Masya Allah. Makanan zaman susah dulu Mbak Bu Besti. Nostalgia ini. Penyedap. Ini tadi kerangnya saya pakai 2 bungkus ya Mbak Bu Besti, karena takutnya kalau satu kurang, jadi pakai 2. Saya suka 2 tapi tidak suka diduakan. Garam, pakai garamnya Makde ini. Sudah matang Mbak Bu Besti. Bismillah. Bismillah. Wah, Masya Allah. Oke, madang Mbak Bu Besti, ini ada sisa sambal kemarin tak entekkan pisan karena ini tadi kan tidak pedes toh. Jadi ini tak entekkan sambelnya. Berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah Mbak Besti. Kerangnya yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya Mbak Besti, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa makan pedes, terus nggak pedes rasanya kayak aneh. Untung masih punya sisa sambal. Nggak lagi-lagi ngikutin netizen aku Mbak Besti. Nggak cocok. Tetap tidak mantap kalau tidak pedas.